Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke teman-teman ya, semangat terus nih. Aku setiap part per part aku nyemangatin teman-teman semua karena ini adalah ilmu yang sangat dahsyat, ajaib, luar biasa, yang aku yakin banget karena itu juga terjadi dalam kehidupan aku dan banyak ratusan orang yang merasakan keajaibannya, karena ini adalah hukum pasti, hukum alam, hukum Allah yang Allah ternyata tuh memang inilah yang Allah inginkan di setiap manusia kalau ingin menjadi sukses dunia akhirat luar biasa. Oke, part berikutnya yang ini adalah kita mau ngebahas money mindset. Ya, gimana mindset kita terhadap uang. Jadi ya, ini dia ciri-ciri orang-orang kebanyakan orang ya, weak people mindset dan juga rich people mindset. Kita lihat dulu nih kalau yang weak people, kebanyakan orang. Sebenarnya sih ini tuh poor ya, gitu kan, orang-orangnya miskin, tapi aku nggak nulisin itu, aku weak aja gitu. Jadi mereka itu kebanyakan orang itu mereka fokus ke hal-hal yang dia tidak punya. Ya kan, jadi itu aja dia mengeluh jadi jatuhnya, ya kan. Tetapi kalau misalnya orang-orang kaya itu fokus ke hal-hal yang dia mau ingin dapatkan. Dia mimpi dia tuh, oh iya saya dapetin ini gitu kan, kayak afirmasi kita. Karena di afirmasi adalah kita berpikir kalau itu adalah sudah jadi milik kita, tinggal waktunya aja akan kita gapai. Jadi kita happy terus tuh, gitu kan. Wah iya nih beneran ini rumah nih nanti nih 5 miliar nih bentar lagi nih gitu. Jadi kita udah bahagia aja bawaannya karena kita yakin, karena kita udah sering memanifest, karena kita udah sering doa kita terwujud akibat afirmasi itu. Jadi kita udah stay cool aja gitu. Kita udah udah santai aja gitu kan. Gitu dia. Terus kebanyakan orang yaitu terjebak di pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kenapa dia itu menjadi orang-orang yang miskin? Karena pikirannya selalu negatif aja. Negatifin orang, negatifin kehidupan orang, negatifin kehidupan dia sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya rich people mindset, yaitu dia berpikir selalu positif, selalu. Ya, coba nih teman-teman mungkin yang saat ini ekonominya sudah lebih profitnya gitu kan, udah lumayan, pasti teman-teman nggak ngedrop banget tuh sebenarnya, ya kan, nggak seperti orang-orang yang bener-bener pendapatannya rendah atau sama sekali belum punya pendapatan atau sering kena ketipu yang kehidupannya jadi nol lagi. Itu pasti tuh negatif aja pikirannya. Nah, terus kebanyakan orang yaitu berpakaian atau belanja supaya terlihat kaya, beli barang-barang branded biar dibilang kaya. Tapi kalau misalnya dia itu memang udah kaya beneran, tajir melintir, pasti pakaian mahal itu tidak penting, walaupun sebenarnya dia gampang untuk ngebeli, tapi nggak penting gitu kan. Biasanya kalau pakaian ya, tapi biasanya mereka itu ya punya kendaraan bagus, rumahnya baru bagus, atau jamnya baru branded, kayak gitu-gitu lah ya. Malah kebanyakan kita pakai sendal jepit, sendal swallow aja gitu ya. Banyak ya orang-orang kaya tajir melintir kayak gitu. Terus kalau kebanyakan orang weak people yaitu invest ke mobil dan beli sepatu sneakers mahal gitu ya. Kalau itu sih ya tinggal orang kaya pun juga banyak yang kayak gitu karena memang dia mampu. Sedangkan orang yang miskin ini kan dipaksain jatuhnya, ya kan, dipaksain jatuhnya, jadi kasihan. Terus mereka mengikuti saran dari sama teman-teman yang miskin tuh, sekelimpungannya perkumpulannya itu orang-orang yang gak sukses. Terus dia ngikutin saran-saran dari orang-orang yang gak sukses. Kebanyakan orang-orang yang gak sukses itu kayak sok-sok nyari ngasih saran gak sih, padahal kehidupannya juga susah. Dan bodohnya kita pun di saat kita masih ada lingkungan yang sama-sama tidak kaya gitu kan, kita pun juga akhirnya kejerat dengan omongan mereka, ngikutin akhirnya kata dia saran, ya nggak maju lah gitu kan. Tapi kalau misalnya rich people gitu kan, tapi kalau rich people itu dia investasi ke buku-buku, seminar gitu kan. Kayak teman-teman yang ngikutin seminar ini, mungkin teman-teman yang ngikutin seminar ini nggak hanya seminar ini yang diikutin, atau mungkin seminar misalnya untuk bisnis apa, pasti diikutin semua. Sama kayak aku juga banyak banget ngikutin seminar bunda ya teman-teman ya, dari misalnya seminar online untuk bisnis Tokopedia, Shopee, terus seminar dari gimana hebatnya
saatnya menjadi YouTuber, seminar dari untuk TikTok supaya bisa FYP, aku bayar semua loh itu. Terus seminar apa lagi, dan untuk seminar LOA, terus seminar untuk Jarur Langitnya, itu semua satu-satu aku. Dan itu harganya itu nggak kira-kira Bunda. Yang paling murah itu ada 500.000, ada yang sampai jutaan. Belum lagi seminar-seminar zaman dulu, sampai seminar bisnis online yang riba, sampai seminar binomo kayak gitu-gitu lah ya. Aku ikutin loh, aku bayarin, dan banyak banget. Aku suka kayak gitu-gitu, memang mencari ilmu, walaupun ternyata banyak juga ilmu yang gak bener yang aku pelajarin, yang aku bayarin, hanya semata-mata ingin menjadi rich. Ya ampun, Masya Allah. Tapi tahu nggak, semua sebelum aku ngikutin seminar LOA yang akhirnya aku dapatkan, seminar Secret Tarik Rezeki ini, itu seminar ilmu-ilmu tuh semua nggak masuk, nggak maksimal di dalam otak aku. Gitu. Kenapa? Tahu nggak teman-teman kenapa? Karena saat itu energiku aku low. Energi aku tuh low vibration. Jadi energi aku dan otak aku, cara proses berpikir aku itu tuh mandek. Kayak misalnya air ya yang udah penuh, kayak sesuatu dalam otak tuh udah penuh, mumet di dalam otak, terus kita masukin lagi, itu nggak bakalan masuk gitu. Tapi setelah aku udah dapetin ilmu The Secret Tarik Rezeki ini, aku tuh kayak otak tuh kayak makin membesar, energi makin powerful, dan aku sanggup menerima semuanya. Ya bener loh, aku jadi karena kan afirmasi kita setiap hari, terima kasih ya Allah, aku begitu produktif, aku begitu energik, aku begitu luar biasa, aku begitu bertenaga, aku mampu melaksanakan, mengerjakan semua aktivitasku setiap hari sebagai seorang istri, sebagai pengusaha, dan sebagai seorang ibu. Tuh, gimana kita nggak langsung powerful ngedapetin semua energi itu dalam kehidupan kita. Makanya dari situ aku langsung kayak ngerasa, I'm like a Wonder Woman gitu kan. Cuman kalau Wonder Woman kan kayak bisa berantem ya kan, kalau kita ini strategi fightnya berbeda gitu, ya nggak kan? Dan teman-teman juga harus gitu, harus mewaspadai kalau kita itu udah punya senjata, kita ini udah powerful, kita ini udah wonderful gitu. Jadi jangan, ini apalagi untuk teman-teman kita yang belum terbiasa mengasah pola bisnis, mengasah otak gitu ya, karena memang ada beberapa temen peserta training yang dia tuh ngikut suaminya aja, pernah ya ada yang cerita ngikut suami. Ini nanti ada sesinya nih, ada sesi untuk cerita ini. Kita lanjut di money mindset ya. Oke gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman ngikutin seminar di sini itu luar biasa ya. Jadi setelah ini mungkin kalau misalnya setelah materi ini teman-teman memiliki energi yang lebih powerful lagi setelah berafirmasi, terus memiliki materi-materi bisnis lainnya, itu insya Allah teman-teman olah lagi, itu bakalan bisa masuk ke dalam otak, bisa bersinergi, bisa lebih semangat lagi ya, membuka peluang-peluang baru yang udah ada gitu, yang sebelumnya teman-teman belum mencapai target pastinya gitu ya. Terus rich people ya itu mau belajar hal baru sama kayak aku. Akhirnya karena kita merasa itu udah powerful, udah wonderful ya kan, akhirnya kemarin saya belum nyelesain pekerjaan ini, saya kemarin belum belajar ini nih, akhirnya aku buka lagi, aku ulang lagi gitu waktu itu. Terus setelah itu yang kebanyakan orang weak people itu malas belajar hal-hal yang baru ya kan, terus mereka itu terus mengeluh dengan keadaan dia, takut akan perubahan, memiliki pemikiran, aduh saya ini tidak akan mampu, orang kaya itu jahat dan serakah. Nah itu dia, makanya ya kan, setiap apa yang kita keluarkan itu akan attract masuk dalam kehidupan kita, karena pikiran dia seperti itu, jahat dengan orang kaya, orang kaya itu serakah, orang kaya itu jahat, ya udah gimana gitu kan. Terus bagaimana jika aku gagal, mikir aja kerjanya, nggak action. Tapi kalau misalnya rich people ya kan, mereka mau membayar kepada orang profesional untuk mendapatkan saran gitu. Kayak teman-teman kita nih banyak banget gitu kan yang akhirnya chat ke aku yang setelah dia ikutin training gitu kan, ya sama aja ya, mereka mau membayar orang profesional untuk mendapatkan saran, karena itu lebih powerful dibandingkan kita minta saran sama temen yang dia itu
kehidupannya lebih susah, lebih ngejelimet daripada kita minta saran, kita curhat, sama aja bohong gitu. Yang ada kita nggak nemuin solusi di kehidupan kita gitu. Nah, orang-orang kaya itu dia langsung take action, nggak banyak mikir. Take action ya, tidak mengeluh, belajar dari kesalahan, dan moto dia adalah aku pasti bisa, ini mudah, aku pasti bisa, begitu teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman harus gimana memiliki mindset menjadi rich people ya. Semua itu gampang, aku mudah melakukan semuanya. Dengan kata-kata itu kita mensugesti dalam otak bawah sadar kita, subconscious kita ya, untuk merespon ke dalam tubuh kita kalau kita tuh bisa melakukan semuanya. Dan itu benar loh teman-teman, itu benar banget. Jadi cuman hanya dengan kata-kata positif ya, itu bisa benar-benar 180% merubah kehidupan kita menjadi luar biasa. Oke, selanjutnya yaitu slide selanjutnya, cara menjaga selalu ada di high vibration. Nah, ini dia. Yang pertama, kamu tuh tambah waktu untuk makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadahmu ya, ibadahmu mau kamu sesibuk-sibuk apapun ya, kamu harus luangin. Karena Allah Maha Kaya. Allah memberi kamu karena ibadahmu itu biar berkah. Percuma kita banyak uang gak berkah, Allah marah, akhirnya kita dicoba lagi ya, masih berkelimpangan dengan riba-riba, akhirnya sama aja kita berperang dengan Allah. Percuma kita sholat, sholawat, istighfar, tapi kerjanya masih perang sama Allah. Coba yang kita sembah, yang kita minta, kita ajakin perang mereka, ya mana mereka mau. Pasti kita bakalan sekalinya dapat hilang, sekalinya dapat musnah segala sesuatu harta itu. Naudzubillah min dzalik. Itu tinggal teman-teman telaah lagi ya. Yang kedua yaitu mendengarkan musik yang kamu tuh bikin relax gitu ya. Stop nonton video yang gak bermutu, gosip artis, lamber turah ya kan, dan sebagainya ya kan. Pakai waktu kamu untuk nonton video yang menginspirasi, seperti misalnya kisah sukses orang yang dulunya miskin menjadi miliarder, atau video-video lucu. Jadi stop ya teman-teman ya yang udah ngikutin kelas di sini untuk nontonin video-video yang misalnya men-trigger otak bawah sadar kita, men-trigger kita akhirnya menjadi negatif. Misalnya sinetron-sinetron drama Indonesia, atau pokoknya yang akhir membuat kita tuh negatif deh, nggak maju deh, nggak usah. Atau nonton-nonton lambe tura, gosip-gosip artis yang bikin kita tuh ikut nyinyirin, itu juga loh, karena itu men-trigger otak bawah sadar kita gitu. Jadi mendingan kita nontonin yang memotivasi kita, kayak bunda teman-teman nih ngeliatin TikTok aku, ngeliatin misalnya kajian-kajian menginspiratif gitu kan. Terus selanjutnya adalah olahraga, karena olahraga tuh bagus banget untuk menaikkan imun, membuat kita segar ya kan. Karena dulu aku tuh ya, kalau misalnya aku lagi stres ya, dulu kan masih ada stres ya, sekarang udah nggak ada stres. Jadi sekarang kayaknya aku nggak butuh olahraga, makanya berat badan aku tuh makin agak melebar. Jadi kalau dulu pencurahan emosi aku itu aku di olahraga gitu, karena setelah olahraga jingkrak-jingkrakan, walaupun hanya di rumah, karena memang aku nggak boleh keluar kan, aku nggak boleh keluar. Nge-gym tuh dulu suka nge-gym, sekarang udah nggak boleh, pokoknya bener-bener di rumah. Aku tinggal lari kecil 45 menit ngelilingin rumah, itu udah seger banget gitu. Imun kita makin fresh, otak kita juga fresh gitu kan. Terus yang selanjutnya, berteman dengan orang-orang yang sefrekuensi gitu, jangan yang toksik, itu juga berpengaruh banget. Apalagi kalau teman-teman tuh masih baru dalam proses pembersihan diri gitu ya. Kalau sebisa mungkin teman-teman atau orang-orang itu jauh dari lingkaran kehidupan kita, dijauhkan dulu gitu. Apalagi yang memang membikin kita itu depres, membikin kita itu akhirnya ke-trigger. Misalnya kita punya teman yang kerjaannya ngeluh terus, punya keluarga yang ngeluh terus, coba sebisa mungkin kita jauhkan dulu misalnya. Atau kita punya temen yang bikin status ngeluh terus, diblok aja, dibisukan aja statusnya itu, biar kita tuh nggak usah ngelihat itu ya. Pokoknya gimana sebisa mungkin kita jauhkan. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.